akan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk premanisme, kekerasan jalanan, dan tindak pidana lainnya. Namun demikian, setiap tindakan di lapangan harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, sesuai prosedur, serta tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain upaya penindakan, langkah preemptif dan preventif juga harus dikedepankan. Melalui patroli kewilayahan, deteksi dini, dan pembinaan masyarakat, serta pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya, guna mencegah potensi gangguan dari sejak awal. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya menekankan kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi Pekat Jaya tahun 2026 agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, profesionalisme, dan integritas. Pahami karakteristik wilayah tugas dan tingkatkan kewaspadaan, serta responsif terhadap setiap perkembangan situasi di lapangan. Kedepankan pendekatan yang humanis dan orientasi pelayanan sehingga kehadiran polisi benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pastikan seluruh rangkaian kegiatan operasi menjunjung tinggi SOP, asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Optimalkan fungsi intelijen untuk deteksi dini dan analisis potensi gangguan, serta pastikan fungsi operasional mampu mengendalikan pelaksanaan operasi secara efektif, didukung kesiapan personil logistik dan pengelolaan informasi publik yang bertanggung jawab. Perkuat sinergi dan koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan serta dorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Implementasikan secara konsisten nilai-nilai program Jaga Jakarta, yaitu jaga lingkungan, jaga warga, jaga amanah, dan jaga aturan sebagai landasan setiap dalam pelaksanaan tugas. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya saya menaruh kepercayaan penuh kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi Pekat Jaya 2026 untuk pelaksanaan tugas dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Utamakan keselamatan diri dan rekan-rekan sekalian, tetap waspada namun tegas dalam bertindak. Marilah kita satukan niat, tekad, dan langkah untuk mensukseskan operasi kewilayahan Pekat Jaya tahun 2026. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Selamat bertugas, junjung tinggi kehormatan Polri dengan bekerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam. Siap! Rob! Laporan Komandan Apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan.
kami dapat melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya 2026. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir batin, perlindungan, keselamatan. Polda Metro Jaya selaku pimpinan berkenan meninggalkan mimbar apel. Apel Komandan apel dapat mempertahankan pasukannya. Cek 321. Baik rekan-rekan media sekalian, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Kasdam, ya Bapak Brigjen Julhadri, dan juga hadir Pak Wakapolda, ada Pak Kasat Pol PP Provinsi DKI. Terima kasih atas kehadirannya. Tentunya rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa hari ini Polda Metro Jaya telah melaksanakan gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya tahun 2026. Yang mana operasi ini akan dilaksanakan dari mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2026. Yang akan kita gelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun pasukan yang kita libatkan sebanyak 975 personil, ya. Gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres-Polres, dan juga mungkin dari Pak Pangdam, dan juga dari personil dari Gubernur DKI Jakarta.
Selanjutnya operasi Pekat Jaya ini bertujuan ya, untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih aman, damai dan kondusif dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan. Dan sasaran utama yang akan kami fokuskan di sini adalah yaitu penanggulangan terjadinya aksi tawuran ya, dan juga aksi dari geng motor, premanisme, dan juga peredaran miras dan obat-obatan terlarang. Ya. Ada juga dalam hal penggunaan petasan, ya, serta adanya balapan liar, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya akan kita antisipasi bersama. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya akan bertindak tegas dan humanis terhadap setiap pelanggaran hukum, namun tetap profesional, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain penegakan hukum, kami juga mengedepankan langkah-langkah preemptif dan preventif, ya, pencegahan melalui deteksi dini, ya, serta penguatan sinergi dengan TNI dan dari provinsi, dan juga langkah-langkah preventif dengan mengadakan patroli, ya, patroli gabungan juga dengan jajaran Kodam dan juga dari DKI, dan kami menghimbau ya, kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif, ya, menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas di wilayahnya. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya berkomitmen memberikan rasa aman agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah Ramadan dengan aman, damai, dan khusyuk. Begitu saja yang dapat kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan kepada rekan media juga. Di depan juga ada beberapa barang bukti senjata tajam, ya, dan juga ada senjata api yang sebelum-sebelumnya kita bisa ungkap. Ya, tentunya hal ini ke depan kita harus diantisipasi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar masyarakat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Itu saja. Sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang lain nanti Pak Kabid Humas. Oke, saya ini. Sudah. Nanti kita akan fokus di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur yang sering ya, termasuk Jakarta Selatan. Itu masing-masing perbatasan akan kita tempatkan pos pantau dan juga mobil dari patroli gabungan. Dan juga tentunya dari Direktorat PPA ya, dan juga Dirbimas itu juga melakukan langkah-langkah preemptif dengan mendatangi warga-warga masyarakat dan juga sekolah-sekolahan yang diduga ada siswanya yang selalu ikut tawuran ataupun masyarakat para anak-anak pemuda di wilayah kelurahan-kelurahan yang sudah kita petakan. Nah, itu. Oke. Patroli siber juga ya. Jadi nanti kita akan siapkan dari Wakapolda-nya itu nanti Pak Dirsamapta, nanti ada Wakapolda 1 itu ada Dirkrim ya, untuk penegakan hukum, untuk represifnya, dan juga untuk Dirseber sebagai Wakasatda 2 yang mana akan mengincarkan patroli siber dalam hal mengantisipasi penyebaran di media sosial dalam hal para anak-anak ini, ya, anak kita ini bermain di chatting segala macam, mengajak teman-temannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Demikian. Terus kita akan lakukan ya secara berkelanjutan. Ya, ini di hadapan rekan-rekan juga sudah banyak ini senjata api yang sudah kita dapat. Ya, ya tentunya mudah-mudahan dengan kita gencarkan, kita gaungkan operasi Pekat ini, ya Pekat Jaya 2006. Jakarta akan semakin aman. Tujuan kita adalah bagaimana menciptakan Jakarta semakin nyaman,
yang dapat dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Demikian. Ada lagi? Iya, betul. Manggarai termasuk di daerah Pancoran, termasuk tempat-tempat yang sering terjadi tawuran. Ya, itu kan kita sudah letakkan di 3 Polres. Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Tapi kita juga tetap melakukan fokus ke wilayah lain, ya seperti Tangerang dan Bekasi juga, serta Depok tidak luput menjadi sasaran fokus kita untuk mengantisipasi tawuran tersebut. Karena yang sering terjadi ada di wilayah 3 Polres tersebut. Ya, tetap yang lainnya saling mendukung, saling kolaborasi, menciptakan bagaimana kejadian tersebut bisa kita turunkan, bahkan kita hilangkan. Demikian. Dan tentunya saya berpesan, tugas ini adalah tugas semua pihak, baik dari orang tua, ya, dari mulai lingkungan keluarga, tolong bimbing anak-anaknya, terus lingkungan sekolah, ya, dan juga lingkungan warga setempatnya, termasuk mungkin kami, ya, dari Polda, Kodam, dan DKI Provinsi. Dan tentunya ini peran serta semuanya harus bisa kita berdayakan, ya, untuk bisa menciptakan situasi Jakarta ini semakin aman. Demikian. Ada lagi? Cukup? Pak Kabid Humas mau lanjut? Ya, makasih ya. Pak Naru mana? Bentar ya, rekan-rekan. Bu Risma mana? Rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait tentang operasi pekat ya.
Nah, kami juga akan mengupdate tentang kemarin kehadiran Saudara Rocky Gerung hadir pada tanggal 27 Januari 2026 sebagai seorang saksi ahli yang meringankan salah satu tersangka, yaitu Dr. Tifa. Nah, pemeriksaan kemarin berlangsung lebih kurang sekitar 3 jam. Ini juga terkait tentang metodologi penelitian buku Dr. Tifa. Nanti secara materi, sambil ini berjalan proses, akan disampaikan rilis secara detail oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Terkait tentang pedagang es yang viral beberapa waktu, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personil tersebut. Terkait perkembangan kematian selebgram Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan meminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Perkembangan lanjut, ada peristiwa seorang guru yang ditetapkan sebagai tersangka di wilayah Tangsel atas laporan dari orang tua murid. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Agustus 2025 sampai dengan upaya mediasi tidak tercapai. Sehingga bulan Desember
2025 laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti dan ditetapkan seorang guru menjadi tersangka. Tetapi kita tunggu hari ini pihak Polres Jakarta Selatan akan menerima untuk kedua belah pihak melakukan perdamaian sehingga akan menempuh jalan restoratif justice. Kita tunggu hari ini dan akan kita update. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ya. Mau tanya soal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan pejabat Kementan. Kabarnya ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kronologi kasusnya seperti apa? Apakah sudah ada tersangka? Kemudian juga kemarin sempat ramai pengakuan salah satu tersangka yang mengaku menerima diminta uang oleh penyidik sebesar 5 miliar. Nah itu apakah benar atau bagaimana gitu? Terima kasih Pak. Oke, kami sampaikan bahwa ada pengaduan dari suatu kementerian kelembagaan kepada Polda Metro Jaya mengirimkan hasil audit BPKP DKI dengan nominal kerugian terkait surat perintah jalan perjalanan dinas sebesar 9 miliar rupiah. Tetapi pada saat melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, audit dilaksanakan ditemukan kerugian sebesar 5 miliar 94 juta rupiah. Saat ini sudah ada 2 orang tersangka, yaitu saudara Insinyur IM dan tersangka lainnya yaitu DSD. Ini berperan sebagai bendahara. Kejadian ini mulai berawal dari temuan tersebut 2020 sampai dengan 2024. Jadi proses ini masih berjalan, saat sekarang kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk penetapan penyita pengadilan sudah keluar. Kami mengucapkan terima kasih kepada podcast Forum Keadilan. Artinya di sini menyampaikan bahwa Polri itu tidak anti kritik. Kami pernah menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media sebagai kontrol sosial. Tapi Bitpropam Polda Metro Jaya sudah melakukan pendalaman, tidak ditemukan indikasi ada yang permintaan 5 miliar kepada tersangka. Jadi persepsi yang salah yang dibangun oleh tersangka. 5 miliar 94 juta itu adalah hasil audit terakhir asal temuan dari yang digelapkan oleh tersangka. Jadi penyidik proses penyidikan masih tetap terus berjalan. Adanya pelanggaran, kira-kira sanksi apa yang akan dijatuhkan dan kedepannya imbauan apa yang akan dilakukan untuk mencegah situasi serupa terjadi? Ya, terima kasih. Artinya apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran baik itu kode etik, pidana, pasti ada sanksinya. Tapi kami minta waktu karena Bitpropam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Tindakan kekerasan gitu Pak. Nah sekarang apakah anggota Babin Kamtipmas ini telah diamankan oleh Propam dan kemudian apakah mengenai pengakuan kekerasan ini akan didalami gitu Pak? Nah, pasti ya. Yang kedua Pak, soal yang guru di Tangerang Selatan, kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini pasalnya yang dikenakan pasal apa Pak? Oke, jadi untuk pedagang es, Pak Sudrajat ya, tadi kami sampaikan bahwa Bitpropam Polda Metro Jaya masih mendalami. Terkait tentang mengamankan itu kan ada indikasi pelanggaran kode etik pidana yang dilakukan. Kalau kita masih berdasarkan azas praduga tak bersalah, yang bersangkutan tetap diperiksa dulu sebagai saksi apabila memenuhi pelanggaran ada sidang kode etik terhadap petugas tersebut.
Jadi kalau terkait wilayah hukum seorang Babin Kamtipmas, yang bersangkutan memang berwilayah di satu kelurahan yang dimaksud. Tetapi terkait tentang masih minimnya petugas personil Polri, bisa saja melaksanakan aksi pelayanan seperti pelaksanaan aksi unjuk rasa. Mereka juga bisa ditarik untuk pemenuhan jumlah kekuatan personil dari Polres Metro Jakarta Pusat. Nanti untuk pasal pidana yang ini saya sampaikan ya lebih lanjut terkait masalah materi. Ya pasti karena ada pertanyaan, kenapa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Ini kami sampaikan bahwa hasil keterangan dari dokter, ini dari ke dokter ya, pernyataan dokter yang kemarin sempat diminta keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pertama, tidak adanya tanda-tanda kekerasan, tidak adanya tanda-tanda penganiayaan. Sehingga pihak keluarga memutuskan menerima dan tidak ingin dilakukan bedah mayat atau lebih kita kenal dengan otopsi. Polres Metro Jakarta Selatan. Pasti ada. Nanti akan bertambah. Seperti teman yang bersangkutan, saudari V, ini kan masih belum hadir. Kita akan meriksa itu, termasuk orang yang datang setelah kejadian tersebut. Ada pacarnya almarhum, dokter dari klinik yang di Depok yang mengeluarkan surat keterangan kematian. Ada manajer. Nah ini kan juga kita harus melakukan pemeriksaan. Tidak ada maksud lain. Kita ingin melihat secara runtun. Kami juga nanti pada saat konferensi pers, setelah semua ini terkumpulkan, kami akan sampaikan, termasuk timeline kedatangan, kegiatan, termasuk didukung dari CCTV yang ada, yang sudah kami rangkum. 5 saya kasih. Pak Jokowi, terkait dengan kasus Pak Jokowi, jasa Pak Jokowi ini kan kemarin Rocky Gerung datang sebagai saksi ahli ya Pak. Nah kemarin tuh dia menyatakan pernyataan kalau ijazahnya asli, yang palsu ini orangnya. Sementara kan sebenarnya kalau dari Lapfor itu sudah mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Ada tanggapan terkait hal itu nggak dengan statement Pak Rocky yang kemarin itu? Terus yang kedua soal laporannya orang ke Panji kemarin yang mensrea Pak. Ini ada rencana nggak sih Pak akan memeriksa si Panji ini? Dan kalau selain Panji ada saksi-saksi lainnya nggak Pak yang mau diperiksa? Oh ternyata dua Pak, terima kasih. Saya kasih 5, cuma 2, saya diskon. Jadi saya jawab, yang pertama terkait tentang statement yang disampaikan itu bebas saja. Semua orang berpendapat itu bebas, selama itu tidak melakukan pelanggaran dan melanggar undang-undang yang disampaikan. Terkait tentang statement tersebut pasti akan didalami oleh pihak kepolisian. Tetapi kita harus pahami, untuk menguji semua keterangan saksi, laporan, barang bukti, ini akan dibuktikan nanti di persidangan. Jadi kita hormati proses persidangan tersebut. Sudah, antara penyidik dengan pihak kejaksaan sudah melaksanakan rapat ataupun gelar perkara terkait tentang berkas-berkas perkara baik dari klaster 1 maupun klaster 2. Ini sudah dibangun komunikasi. Pelimpahan berkas perkara termasuk pemenuhan, tetapi kita harus menghormati juga bahwa tersangka juga mengajukan terkait tentang saksi, ahli, saksi-saksi yang meringankan. Itu kan harus kita tampung. Nanti kita akan sampaikan agenda berikutnya. Yang kedua terkait tentang terlapor Panji, memang ada beberapa laporan masuk, ada tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik. Tidak boleh salah. Tetapi penyidik pasti akan proporsional, profesional, dan akuntabel. Ada laporan-laporan masuk terkait tentang penghinaan, fitnah di muka umum. Ini harus didalami. Yang pertama kali adalah dari orang yang melaporkan. Kami tekankan kepada rekan-rekan, kita harus mendalami dari pelapor dulu. Yang kedua dari saksi-saksi, siapa yang melihat, mendengar, berada di lokasi yang terkait tentang peristiwa kejadian. Yang ketiga, bagaimana kita mendalami barang bukti. Apakah barang bukti yang diberikan ini hasil dari rekaman? Rekaman tersebut
ada tidak rekayasa, ada tidak editing. Ini kan harus kita lihat sesuai nggak dengan yang dipersangkakan. Nah, setelah itu kita juga akan memeriksa ahli bahasa, ahli ITE, ahli hukum pidana. Jadi masih bertahap, kami minta ruang kepada rekan-rekan untuk kita sama-sama menunggu. Tapi ini selalu berjalan. Rekan-rekan menanyakan update, pasti akan kami sampaikan. Makanya kita lihat dalam proses ini, karena ada beberapa laporan awal, setelah itu ada laporan kedua, ada laporan ketiga. Ini juga terhadap objek perkara yang sama, sehingga ini bisa kita gabungkan di dalam suatu perkara pemeriksaan untuk nanti tidak membuang waktu. Lebih kurang 6 laporan. Belum, nanti saksi ahli nanti akan kita undang. Karena masih pemenuhan dari 6 laporan, ada pelapor, saksi-saksi kan berbeda di setiap laporan. Barang bukti juga kan harus kita lakukan kepada lembaga yang memilih sertifikasi laboratorium digital forensik. Kami akan sampaikan. Nanti kita sampaikan secara detail. Ada lagi rekan-rekan? Oh ya, bentar. Mbak Dias, Tangsel pasal 80 Undang-Undang Perempuan, Perlindungan dan Anak, dan masih tahap penyelidikan, dan ini rencana akan dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak. Ya, secara garis besar ya, kalau detail nanti ke penyidik. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seorang siswa ini diduga, katakan ada perkataan kurang ajar oleh salah satu oknum guru. Yang bersangkutan si anak melaporkan kepada orang tua. Orang tua mencoba untuk bertemu dengan guru, menyampaikan tetapi tidak ada titik temu. Ada permohonan maaf dari guru kepada siswa tersebut. Tetapi ini ditunggu dari mulai Agustus sampai dengan Desember, tidak ada permintaan untuk maaf di depan forum, artinya di depan kelas yang disaksikan oleh orang banyak. Nah, akhirnya membuat laporan, dan ini masih didalami, dan kita berharap perkara-perkara seperti ini kelayakan kebesaran hati kedua belah pihak ya, untuk bisa kita sama-sama menyelesaikan. Ya. Yang mana? Guru, belum, masih dalam proses penyelidikan. Jadi gini, ayolah kita bijak, ya, kita membangun simpati, membangun empati terhadap orang yang sudah meninggal. Jangan bias kita berasumsi, menuduhkan, ini kan meninggalkan rekam digital kepada keluarga. Kalau kita ingin menyatakan akibat kematian akhirnya harus dilakukan otopsi. Itu scientific investigation yang harus kita lakukan. Tetapi nanti pada saat rilis konferensi pers, dokter Rumah Sakit Fatmawati akan menyampaikan kondisi pada saat pemeriksaan jenazah secara luar, tidak melakukan bedah mayat. Oh iya, pasti, kan kami sampaikan, pasti kami akan dalami, pasti akan kami sampaikan. Itu ya rekan-rekan sekalian ya. Lagi terima kasih, rekan-rekan sehat selalu dalam cuaca penghujan ini.